Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa khata'anhu min sama'il aqli kulla hijabin min syahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Awal kalam permulaan kata, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada syair yang pantas untuk kita dendangkan, melainkan memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah begitu banyaknya melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan begitu banyaknya yang Allah limpahkan kepada kita, kita dapat melakukan rutinitas kita sebagai umat Islam pada hari ini. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya dan tak lupanya kita hadiahkan buat arwah pucuk junjungan alam yang berdetailkan Habibullah yang bergelarkan Al-Amin, artinya Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bersolawat. Apa faedah bersolawat? Yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man shalla alayya sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi asran, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi satu kali saja kita bersolawat kepada Nabi, itu Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Lalu apa maknanya? Timbul pertanyaan bagi kita, apa maknanya Allah bersolawat kepada kita 10 kali? Maknanya Allah bersolawat kepada kita adalah Allah meningkatkan 10 derajat kita, Allah menambah 10 pahala kita. Begitu dampaknya bagi kita ketika kita satu kali saja bersolawat kepada Nabi. Baik yang saya hormati hadirin yang berbahagia, saya tidak akan memanjangkan kata mukadimah, langsung saja masuk ke ceramah kita pada hari ini yang berjudul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, ketika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan ketika kamu kufur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka ingatlah, inna, Allah menggunakan di situ inna, gunanya untuk takkid. Maka pasti kita akan mendapatkan azab dari Allah ketika tidak mensyukuri nikmatnya. Apa maksud dari surat Ibrahim ayat 7 tersebut? Jadi siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, apapun itu macam nikmatnya, Allah akan terus menambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat yang telah Allah berikan, Allah akan mengazab orang tersebut. Begitu macam-macam azab yang telah Allah berikan ketika orang itu tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Bisa saja kita, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Itu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara lisan kita. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu lisan kita mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Dan lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan cara af'al atau perbuatan yang kita lakukan. Bisa jadi dengan bersedekah, bisa jadi dengan berinfak, atau dengan segala macamnya ketika kita diberi nikmat. Kalau kita diberi nikmat kesehatan, kita lakukan sholat yang Allah perintahkan. Yang mana ada hadis dalam kitab Mukhtar Hadis yang dikarang oleh Imam Said Ahmad Al-Hashim. Hadis yang ke-34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ahabbu a'mali ilallah adwahuma wa inqalla. Diriwayatkan oleh Syekhoni, yang artinya amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu,
yang berketerusan amalan tersebut. Wa in qalla, walaupun amalan tersebut sedikit. Jadi bisa kita kembalikan kepada contoh. Kalau seandainya kita mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan dengan afal perbuatan kita, yaitu dengan berinfak, kita nggak perlu infak tu langsung banyak, langsung 1 juta, 1 miliar. Cukup sedikit saja. Tetapi wa in qalla, walaupun kita sedikit tetapi berketerusan, continue. Dan bisa bukan hanya dengan berinfak, banyak perbuatan-perbuatan yang lain yang kita mengungkapkan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Karena luko dek lidah tu berbeda dengan luko dek pisau. Kalau luko dek pisau tampak darah, 2-3 tampak darah. Kalau luko dek lidah, sari ubeknya mandanyik ke ubun-ubun manggaga karang kayati. Di luar mungkin tak mangasan, di dalam menaruh dendam. Samo jo kain balipek dalam mari. Disangko bulik buah nipah rupanya ampek berpasagi. Di luar lipek nan tak berubah, di dalam lah cair tiap lagi. Jadi ibaratnya kalau ada kata-kata kaum muslimin, hadirin sekalian, kalau ada kata-kata ambo yang menyakiti hati kaum muslimin, yang menyinggung hati kaum muslimin, ambo ya pak banyak maaf. Ambo sudahi dengan unsur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah, pandanglah apa yang orang sampaikan tersebut. Dan janganlah kamu lihat siapa yang menyampaikannya. Kalau kita memandang kepada orang yang menyampaikan, orang tersebut punya salah, orang tersebut manusia. Dia tidak luput dari kesalahan. Kalau kita memandang kepada orang yang menyampaikan, kita tidak bisa percaya kepada apa yang disampaikannya. Mungkin sekian saya sudahi, wabillahi taufik wa hidayah. Sekali lagi saya mohon maaf. Ila aqwa bitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.